Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat In Hyun sedang di perjalanan. Dia tampak bahagia. Lalu ia menoleh, ternyata ada Ok Jung yang melotot ke arahnya. Ratu melihat ke Ok Jung dan merasa tidak nyaman. Lalu ia meminta Dayang untuk menutup tirainya. Sukjong dan In Hyun melakukan pernikahan. Di kamar pengantin, mereka hanya minum teh, lalu raja menyuruhnya untuk istirahat. Ia pun pergi. Paginya, Jo Sasok menemui Ibu Surijo dan mengatakan kalau Ok Jung ada di rumah pamannya dan akan kembali ke istana. Ibu Surijo pun senang. In Hyun dan raja pergi bersama untuk memberi salam kepada Ibu Suri. Ratu In Hyun bercerita kepada Dayang Jo kalau ia melihat Ok Jung. Dayang Jo pun kaget karena dia sendiri yang membawa Ok Jung lalu mengurungnya di gudang. Dia mengira Ok Jung sudah meninggal. Dayang Jo mengatakan kalau Ok Jung kembali maka Tuan Min akan berada dalam bahaya. Ia memohon kepada ratu agar tidak mencari Ok Jung. In Hyun penasaran dan bertanya apa yang ia dan ayahnya ketahui, tetapi Dayang itu menolak untuk berbicara. Ibu Surijo meminta Ok Jung segera ke istana. Ok Jung berjalan masuk ke istana dengan menutupi wajahnya. Mereka bertemu Ibu Suri. Ibu Suri yang curiga meminta Ok Jung membuka mantelnya. Tiba-tiba In Hyun datang. Ibu Suri pun mengajak ratu pergi. Ok Jung pun selamat. Kasim datang dan memberitahu bahwa Ibu Surijo memintanya datang untuk minum teh. Sukjung teringat Ok Jung. Lalu ia pun datang ke sana. Ok Jung pun masuk ke ruangan itu. Sukjong yang melihatnya dengan cepat memeluk Ok Jung. Mereka pun duduk bersama. Raja menanyakan di saat remaja, ia bertemu dengan gadis yang ingin sekali bebas dari status rendahnya. Ok Jung pun langsung mengingatnya. Raja senang karena gadis itu adalah Ok Jung. Mereka pun berpelukan. Raja pernah berjanji akan menjadi pakaiannya. Sekarang ia akan menepatinya. Dayang Jo mengatakan kalau raja memanggil ratu ke kamarnya. In Hyun tiba. Raja pun mengatakan kalau ia ingin menagih janji ratu. Kalau ratu akan menjadikan Ok Jung selirnya. Ratu berkata bahwa kalau ia menemukan Ok Jung, ia sendiri yang akan membawanya. Raja pun memanggil Ok Jung. Ok Jung pun keluar dan menghormati ratu. Ratu yang kaget pun berdiri gemetar. Ok Jung pun berterima kasih kepada ratu. Ratu pun terpukul. Dayang Jo pun menemui Menteri Min dan mengatakan kalau Ok Jung telah kembali dan dia akan menjadi selir. Tuan Min pun langsung menyembunyikan Dayang Jo. Ratu In Hyun mengumpulkan semua dayang istana dan mengangkat Ok Jung sebagai selir. Ok Jung berjalan ke arah ratu dan membungkuk. Semua dayang dari ruang jahit mengenal Ok Jung dan ketakutan bagai melihat hantu. Ibu Suri dan Tuan Min mencegah ratu untuk mengangkat Ok Jung. Ratu In Hyun berkata kalau ini adalah tugasnya dan meminta Ibu Suri percaya padanya. Ok Jung mengunjungi ratu dan memberi hormat. Ratu pun mengatakan kalau ia akan membantu Ok Jung. Lalu Ok Jung ingin temannya yang menjadi pelayannya. Ratu pun memberinya izin. Ok Jung pun berterima kasih. Ok Jung bertemu Siyong dan senang bahwa Siyong mau menjadi pelayannya.
Ratu sedang di kamar Okjung. Tiba-tiba raja datang mencarinya. Raja pun kaget karena ada ratu di sana. Ratu merasa kalau dirinya mengganggu dan izin pergi. Ratu dan Ibu Suri sedang berjalan-jalan. Okjung dan Ibu Surijo juga sedang bersama. Mereka pun bertemu dan saling mengolok, lalu membanding-bandingkan Ratu dengan Okjung. Ibu Surijo pun menyindir kalau Ratu selalu ditinggalkan. Bisa-bisa Okjunglah yang hamil duluan. Lalu mengajak Okjung pergi. Okjung pun membungkuk kepada Ratu. Malamnya, Ibu Suri meminta tabib untuk membuat obat pencegah kehamilan. Beberapa dayang datang dan menculik Okjung. Siong memberitahu Ibu Surijo. Ibu Surijo yang mendengarnya pun marah. Okjung diseret dan dilemparkan ke depan Ibu Suri. Okjung yang terkejut pun bertanya, "Yang mulia, ada apa ini?" Ibu Suri menjawab, "Kalau ini soal masa depan istana." Dan meminta Okjung untuk meminum obat. "Ini adalah obat agar kamu tidak hamil." Okjung tidak mau meminumnya. Para dayang memaksa Okjung untuk meminumnya. Okjung pun berteriak minta tolong. Raja kaget melihat kamar Okjung yang berantakan. Raja pun lari mencari Okjung. Seorang dayang memaksa Okjung untuk meminum obatnya, tetapi Okjung menutup mulutnya rapat-rapat.